سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah figur yang taat. Ketaatan itu tampak nyata dalam kesehariannya. Namun, intensitas dan frekuensi ibadah tersebut bertambah selama Ramadan. Ini tak lain sebagai bentuk penghormatan, sekaligus pemaksimalan atas keistimewaan yang ada pada bulan suci itu. Berbagai aktivitas yang digiatkan oleh Rasulullah selama Ramadan dapat ditelusuri di banyak riwayat. Apa sajakah amalan-amalan Rasulullah selama Ramadan? Syekh Faisal bin Ali Al-Budani, dalam bukunya yang berjudul Hakaza Kanaan, Nabi fi Ramadan, memaparkan keseharian Nabi Muhammad di sepanjang Ramadan. Hal yang utama tentunya ialah berpuasa. Seperti apakah puasa yang dijalani oleh pamungkas para rasul itu? Rasulullah selalu berusaha untuk mendahulukan berbuka dan mengakhirkan sahur. Rasulullah memilih berbuka ringan terlebih dahulu, sebelum salat maghrib, untuk waktu sahur, yakni sejam sebelum azan subuh. Baik berbuka maupun sahur, dilakukan dengan sederhana dan tidak berlebihan. Hadis dari Anas bin Malik, misalnya, mengisahkan seperti apakah santapan Rasulullah saat berbuka. Dikisahkan, untuk berbuka, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengonsumsi beberapa biji kurma kering, atau kurma basah. Jika keduanya tidak ada, cukup meneguk sejumlah tegukan air putih. Menu yang sama, juga sering disantap kala sahur. Agar lebih bertambah berkah, Rasulullah tak melewatkan detik-detik berbuka, untuk memanjatkan doa. Waktu berbuka, termasuk masa tatkala doa sangat potensial untuk dikabulkan. Hadis Abdullah bin Umar, dari Abu Daud, menukil bahwasanya, Rasulullah selalu berdoa saat berbuka puasa. Syekh Faisal mengungkapkan, hikmah dibalik tuntunan berbuka, dan menyantap makan sahur, kedua amalan sunnah tersebut, sangat ditekankan oleh Rasulullah. Salah satunya, sebagai batas perbedaan antara puasa dalam Islam, dan tata cara puasa yang berlaku di kalangan ahli kitab. Tradisi puasa Yahudi dan Nasrani, tidak dikenankan anjuran menyegerakan berbuka, atau menyantap sahur. Ini tergambar dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Muslim. Ketika malam tiba, Rasulullah tak menghabiskan waktu-waktu berharga itu secara sia-sia. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkan malam-malam Ramadan dengan beribadah. Di antara amalan yang paling sering ialah salat sunnah dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ahmad dari Aisyah mengisahkan kegiatan Rasulullah tersebut. Aisyah mengatakan bahwa ia tidak pernah melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Quran seluruhnya dalam semalam, dan tidak salat hingga subuh, serta tidak puasa sebulan penuh, kecuali di Ramadan. Selain itu, Rasulullah juga kerap beriktikaf sepanjang Ramadan. Kegiatan itu mulai intensif dilaksanakan sejak bermukim di Madinah. Hampir setiap tahun, tak pernah absen melakukan iktikaf. Ini seperti ternukil dalam hadis Bukhari, dari Aisyah. Pada mulanya, pelaksanaan iktikaf itu berada di 10 malam pertama, kemudian berganti lagi di 10 malam kedua. Lalu, Rasulullah beralih mengintensifkan lagi di 10 malam terakhir. Hal ini ditempuh untuk mencari keberkahan malam Lailatul Qadar. Selanjutnya, iktikaf di 10 malam terakhir itu konsisten dilakukan hingga Rasulullah meninggal. Ini dikuatkan lagi oleh hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. Meskipun Rasulullah mengintensifkan ibadah kepada Allah selama Ramadan, ini tak berarti bahwa segala aktivitas vertikalnya itu mengabaikan perhatian dan kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar. Bahkan, kebaikan Rasulullah kepada para duafa dan mereka yang membutuhkan semakin meningkat, jauh lebih besar dibandingkan hari-hari biasa. Demikian juga dengan ketinggian akhlak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, perilaku dan budi pekerti luhur yang dimiliki Rasulullah kian bertambah harum semerbak, menebarkan aroma wangi bagi siapapun yang menciumnya.
Apakah rahasia di balik peningkatan kebaikan Rasulullah atas sesama? Di Ramadan, sebuah riwayat dari Ibnu Abbas menyebutkan, bahwa energi yang menjadi daya pendorong kebaikan tersebut, ialah pertemuannya dengan Jibril, dan evaluasi serta ulangan bacaan, atau mudarasah Al-Quran. Aktivitas mudarasah Al-Quran itu, berlangsung setiap hari, sepanjang Ramadan, dan, lewat mudarasah ini pula, Rasulullah kembali memperbarui janji, untuk tetap kaya hati, berjiwa besar, dan berlapang dada. Kondisi inilah yang terus mendongkrak sikap, dan kebaikannya kepada sesama. Demikian tadi, sedikit tentang keseharian Rasulullah di bulan Ramadan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.